Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tips mengerjakan soal figural di Sabda Ilmu Channel ya. Seperti kita ketahui, untuk figural ini menjadi langganan ya dalam tes CPNS. Lah ini menurut Mimin sendiri ini salah satu dari 3 soal yang wajib kita benar ya. Yang pertama dari silogisme, kemudian analogi verbal, dan yang ketiga ini figural. Langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang kita refresh benar. Yang pertama mengenai pengertian tes figural sendiri. Merupakan cabang tes dari tes potensi akademik atau tes intelijensi umum, di mana salah satu tujuannya yaitu untuk bisa menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir peserta tes dalam waktu singkat ya. Kaitannya dengan kualitas SDM ya. Dalam era digital milenial seperti ini memang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir. Salah satunya untuk menguji itu. Kemudian tips penyelesaiannya sendiri untuk soal figural ini: berpikir dengan tenang, pandangan fokus dan teliti. Tes ini terdiri dari berbagai macam pola tes gambar. Semua rahasia penyelesaiannya yaitu ketenangan dan ketelitian. Tes figural ini sebenarnya adalah tes yang sangat mudah ya. Tidak perlu mempersiapkan khusus, cuman kita perlu untuk berlatih agar menambah pengalaman kita, dan juga butuh kecermatan dan ketelitian dalam menjawabnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macamnya dari tes figural. Yang pertama ini tes figural klasifikasi gambar ya. Dalam tes ini peserta akan diminta untuk menemukan sebuah gambar yang tidak mengikuti pola gambar. Ini yang paling sering dikeluar biasanya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini yang penting fokus, teliti, dan tepat. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, manakah gambar yang tidak sama? A, B, C, D, atau E? Ya, jadi di sini ingat rumus pilih yang berbeda pola, maka itu jawaban yang benar. Lihat pola B, C, D, dan E memotong lingkaran, sedangkan yang A tidak memotong lingkaran, sehingga jawabannya yaitu A, karena perbedaannya di situ. Yang lain memotong lingkaran, sedangkan yang A sendiri tidak memotong lingkaran. Nah, ini salah satu contoh ya dari klasifikasi gambar. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe figural menyusun gambar. Tes menyusun gambar disebut juga dengan tes visualisasi gambar. Tes ini masih menjadi bagian dari ilmu psikotes ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah pernah melakukan ujian TPA ya di beberapa lembaga, itu mesti ada soal-soal figural seperti ini. Dalam tes ini yang akan diuji adalah kemampuan otak tes peserta untuk melihat sesuatu informasi visual yang tersedia, kemudian merekonstruksinya menjadi suatu bangunan yang utuh atau benda bertiga dimensi ya. Nah, ini contoh soalnya. Pilihlah gambar di bawah ini dengan mencocokkan jaring. Nah, ini disediakan gambar. Kira-kira manakah yang paling tepat jika dibentuk menjadi sebuah bangunan ya, sebuah bangunan 3 dimensi, A, B, C, D, atau E. Untuk A sendiri ini kubus, B ini segitiga, C juga segitiga, D juga segitiga, dan E hampir sama cuman terbalik. Ya, jadi kuncinya yaitu pilihlah bangun ruang dan peletakan jaring itu sendiri. Kita fokusnya di sini yaitu melakukan imajinasi untuk perangkai dari bangunan dari jaring-jaring itu sendiri ya. Dilihat dari jaring-jaringnya yang ada, yang paling mendekati yaitu yang C, karena bangunan prisma segi 4 dengan sisi berbentuk sama kaki. Lihat di jaring bagian ujung gambar sebelah kanan. Itu adalah kuncinya. Ya, jadi kuncinya ini ada penutupnya ya, yang kecil, sedangkan yang lainnya ini berbeda sendiri. Jadi yang paling tepat yaitu yang C. Selanjutnya untuk tipe yang ketiga yaitu tes figural pencerminan. Nah, untuk pencerminan ini sendiri juga sering keluar dalam tes-tes CPNS ataupun tes TPA yang lain. Biasanya pencerminan ini yang penting bertugas untuk mencari bayangan dari gambar tersebut ya. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, anggaplah kita sedang berada di depan cermin. Jadi ya di sebelah kanan menjadi sebelah kiri seperti itu, jadi berkebalikan
dalam menjawab soal dari pencerminan ini. Kita langsung saja melihat ke contoh soalnya. Yang pertama ini, manakah pencerminan yang benar? Dari sebuah kotak ini ada panahnya. Nah ini kalau di soal seperti ini yang paling penting kita melihat tanda panahnya ya. Ya ini tanda panahnya menunjuk ke bawah. Jadi ketika pencerminan seharusnya berkebalikan, yaitu yang C seperti itu. Karena ini juga opsinya ini sangat-sangat mudah ya untuk kita tebak karena hampir semuanya berbeda. Namun seringkali kita juga menemukan pencerminan itu yang mirip-mirip ya, bahkan melibatkan beberapa item-item. Nah itu kita harus teliti juga seperti itu. Mungkin itu 3 contoh dari tes figural biasanya yang keluar, yaitu salah satunya pencerminan, juga ada membuat jaring-jaring. Dan untuk jaring-jaring juga terkadang ada kubus dan jaring-jaring yang lain ya, biasanya kubus ini yang paling sering, dan juga klasifikasi gambar. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, silakan mengerjakan materi soal yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, manakah gambar yang tidak sama? A ada 3, B ada 4, C ada 5 keriting, D 7, dan E ada 9. Ini silahkan ya dipilih mana yang paling tepat. Selanjutnya, manakah pencerminan yang benar dari gambar di bawah ini? Nah nanti kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, silakan dijawab di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama. Oke, mungkin cukup demikian ya penjelasan kita mengenai tips mengerjakan soal figural. Yang terpenting yaitu kita harus sering-sering berlatih ya, dan mencoba mengerjakannya secara rutin ya, agar kita terbiasa. Terima kasih telah menonton. Nantikan video kita selanjutnya ya di Sabda Ilmu Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya jika video ini bermanfaat, dan terima kasih.